Shalom HKBP Durenjaya, kembali lagi bersama podcast Siniar HKBP Durenjaya episode kedua. Perkenalkan, hari ini saya Frika Simamora akan memandu podcast dan ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Hari ini sangat senang sekali karena kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Nyonya Naibaho Boru Pandiangan yang memenangkan juara Harapan 2 Lomba Berkhotbah Sedistrik. Halo Inang. Halo juga. Salam sehat ya Inang. Salam sehat kembali. Gimana ini Inang kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat ya Inang. Inang boleh nggak sih ceritain sedikit kesibukan Inang tuh saat ini apa sih? Oh, kesibukan saat ini biasa, masih di rumah, bekerja dari rumah. Kebetulan saya seorang pendidik juga di Jakarta Selatan. Jadi untuk saat sekarang masih kita PJJ, belajar jarak jauh, masih dari rumah. Itu kesibukan sekarang, dan sebagai ibu rumah tangga, ya mungkin ya kerjaan rumah, sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai seorang ibu yang baik, sebagai seorang pendidik yang baik, itu aja kesibukan sekarang ini. Oke, Inang boleh tahu nggak Inang ngajar apa ya Inang ya? Saya ngajar di SMP bidang studi agama Kristen. Agama Kristen Inang? Iya. Berarti Inang kan ikut lomba berkhotbah nih. Jangan-jangan emang udah passion di situ Inang ya? Kalau dibilang passion sih enggak, karena saya seorang pendidik. Oh iya. Kalau iya. pendidik itu kan istilahnya, tapi kalau dikatakan contoh ya, seorang pendeta bisa mengajar, tetapi seorang guru nggak bisa jadi pendeta. Perjamita atau pendeta, enggak. Iya benar-benar. Harus punya talenta untuk itu Inang ya. Kalau gitu Inang boleh nggak sih ceritain nih sedikit latar belakang waktu kecil, mungkin waktu kecil, semasa remaja gitu, sampai akhirnya membawa Inang tuh bisa untuk mengajar gitu, bahkan bisa memberitakan firman gitu Inang. Bisa nggak ceritain kira-kira sedikit aja Inang? Kalau masa kecil ya, namanya di desa ya, di kampung ya, hari Minggu itu hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Oh iya. Jujur aja. Jadi kita waktu kecil itu ya, sekolah minggu dulu kita, guru sekolah minggu itu selalu bikin absen. Siapa yang paling rajin ke gereja? Waduh. Setiap hari Minggu. Jadi Desember itu kita dapat hadiah. Jadi saya selalu dapat itu, paling rajin. Jadi suka dapat, kalau zamannya kita dulu masih kecil ya, dapat selusin buku itu udah senang banget. Selusin buku, selusin pensil itu udah senang banget. Dan memang saya sangat ini, sampai remaja juga saya aktif. Bahkan setelah udah nggak tinggal di kampung, kalau pulang ke kampung, saya selalu ini dengan sintua-sintua di gereja itu. Masih kenal Inang? Sampai hari ini. Oh iya. Jadi jujur saya pribadi sangat antusias sekali untuk ini gereja saya. Termasuk tadi, Titing tadi, itu salah satu gereja saya, Selebah itu. Jadi saya itu berasal dari sana. Oh iya. Kebanjiran yang tertiting tadi. Jadi buat saya pribadi namanya ke gereja itu satu kerinduan. Bukan formalitas, enggak. Memang satu kerinduan. Sampai saat ini puji Tuhan saya itu ya berusaha selalu, kalau hari Minggu itu namanya juga ada arisan segala macam, saya nggak mau sampai nggak ke gereja. Katakanlah nggak sempat saya ibadah di sini, saya suka lari ke gereja lain, contoh Perumnas 3 jam ibadah sore. Supaya tetap bisa ibadah supaya tetap, ya? Karena menurut saya pribadi ada yang kurang kalau nggak ibadah gitu loh, ada yang kurang, kayaknya nggak pas seminggu gitu loh. Dalam 7 hari buat, itu ya? Dalam 7 hari itu. Itulah buat saya pribadi namanya kerinduan bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah di gereja. Ya kira-kira begitu. Untuk membaca firman sendiri, apakah Inang tuh dalam keseharian ada waktu-waktu khusus seperti saat teduh atau merenung gitu? Untuk saat selama pandemi itu, saya selalu jam 5. Jam 5? Ikutin, tapi live streaming dari YouTube. Kalau kalian pernah lihat, saya selalu ngikutin jam 5 ibadah Pastor Andi. Selalu itu dari jam 5 pagi, subuh ya. Selama pandemi ini, karena menurut saya kayaknya kerinduan manusia itu saat ini, karena saya lihat YouTube-nya si pastor itu sampai
7.000-an pagi-pagi itu. Jadi jam banyak. 5 pagi tuh Inang ya? Jam 5 pagi. Jadi saya setengah 5 udah bangun, udah beres-beres, jam 5 saya ikutin ibadah itu. Oke. Itu setiap pagi. Setiap Selama pagi. pandemi ini ya. Inang kan tadi bilang ada kesibukan di rumah nih, terus juga ngajar. Jam 5 pagi juga masih sempat Inang? Ini sempat. Oh iya. Kalau kita kan guru kan absennya jam 6. Iya. Jadi sebelum jam 6 saya ibadah dulu. Oh iya benar. Habis ibadah jam 6 itu udah absen. Absen saya malah apa dulu jalan pagi 5.000 langkah setiap pagi. Olahraga dulu Inang ya. 5.000 langkah setiap pagi. Iya betul. Jam 7 kurang 10 nyampe di rumah beres-beres, udah di hadapan laptop sampai jam 12. Kira-kira begitu kegiatannya. Kehidupannya benar sehat, balance ya Inang semuanya ya. Seimbang. Kalau enggak bisa mekar badannya, kalau enggak ada pergerakan. Bener Inang, bener. Jadi saya usahakan itu olahraga. Terus Inang waktu dulu tuh ada nggak sih yang suka ngajarin Inang gitu tentang pemahaman atau memang sendiri aja? Pemahaman tentang firman gitu secara khusus? Secara khusus sih nggak ada, memang ada kerinduan, suka-suka buka YouTube, apalagi sekarang kan itulah untungnya sekarang ini, YouTube itu harus bisa, selalu saya katakan sama anak-anak, zaman sekarang ini sebenarnya tanpa pun ada guru, anak-anak bisa pintar kalau dipergunakan teknologi itu dengan baik. Iya benar ya. Karena di situ semua, apapun yang kita mau ada semua di situ. Iya. Tinggal kita bagaimana. Dan teknologi itu ibarat pedang bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mempergunakan ini? Jadi saya sendiri banyak belajar dari ini juga, banyak belajar dari gereja-gereja lain juga. Ada kerinduan memang pengen tahu aja gitu. Kalau untuk berkhotbah disuruh agak ini juga ya. Kemarin juga waktu saya diminta itu agak takut juga. Gimana sih? Ini lagi aku bilang lomba satu distrik. Sementara saya nggak pernah khotbah gitu. Cuman ya itu karena katanya nggak ada lagi yang bisa di ini daripada kita nggak ada berpartisipasi, katanya ya udahlah ya aku ya terserah Tuhan apa yang terjadi nanti, pokoknya kita berusaha gitu aja. Kerelaan hati dan juga dasar kemauan juga Inang ya, mau belajar juga gitu. Baik sih, itu bisa dicontoh banget sih Inang, walaupun gak cuma Inang aja mau gitu, gimana muda-mudi sekarang gitu kan Inang, harusnya juga terpacu gak sih Inang? Iya, harusnya beruntung kalian muda-mudi sekarang, teknologi itu canggih. Iya benar-benar. Sangat beruntung kalian zaman kalian ini. Karena dulu susah ya Inang ya cari informasi gitu ya. Dulu sangat susah, jangankan telepon ya, TV aja kita zaman dulu nggak ada, TV nggak ada. Jadi makanya saya bilang, anak-anak sekarang itu sangat beruntung di zaman ini, zaman teknologi ini. Tetapi, yaitu tadi yang aku bilang tadi, teknologi itu ibarat pedang bermata dua, bisa mematikan, bisa membangkitkan juga, kembali ke diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lombanya ini Inang ya kayaknya. Sudah hadir bersama kita pialanya Inang ya. Piala juara 2, juara harapan 2, lomba berkhotbah bahasa Batak. Inang, boleh nggak sih bagiin sama kita dan pendengar di rumah atau dimanapun mereka berada saat ini, apa sih yang jadi motivasi Inang saat itu untuk yang kemudian menggerakkan akhirnya oke sepertinya saya harus ikut lomba ini gitu? Itu tadi kembali saya ini lagi ya. Waktu saya dihubungin sama Ketua Perempuan Durenjaya, saya agak berat juga menerimanya. Karena apa? Waktunya itu udah mepet. Saya bilang ini kayaknya udah seminggu. Apa pemberitahuan kok baru sekarang? Saya bilang gitu. Iya kita baru tahu katanya gitu. Aduh gimana saya mau ini dengan waktu mepet begini? Saya bilang gitu. Ya udah. Saat itu saya nggak menjawab. Tunggu besok, saya bilang gitu. Jawaban saya besok, saya bilang. Akhirnya saya ditelepon lagi. Ya udahlah, daftar aja nama saya bilang. Akhirnya setelah terdaftar, malamnya itu kita Zoom. Ada beberapa ya Zoom yang ikut ini khotbah ini. Di situ saya agak down juga. Downnya kenapa? Sepertinya mereka udah biasa dalam ikut hal lomba. Dalam hati saya gini, aduh sepertinya mereka udah biasa lomba. Sementara saya baru gitu loh. Ada rasa khawatir juga. Cuman dalam hati gini, ya udahlah, apapun nanti hasilnya itu kembali ke Tuhan. Pokoknya kita berusaha dulu. Maju dulu Inang ya. Bagaimana nanti ya, nantilah. Paling tidak kita berpartisipasi, itulah yang paling ini dalam hati saya. Ya udahlah, paling tidak berpartisipasi kalaupun nggak bisa dapat juara. Nah, ya udah. Akhirnya ya udah Nang daftar aja saya bilang. Jadi buat saya sendiri sebenarnya untuk
menerima ini memang bukan hal yang gampang. Karena kan bukan dalam gereja sendiri. Ini kan kalau boleh kita katakan Wilahnya udah luas ya. Bisa melihat. Ya, akhirnya saya terima ya dengan percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bimbingan Tuhan. Ya saya baca, udah belajar sendiri aja. Sendiri aja, Inang. Inang, kan ini tadi aku baca nih di pialanya berbahasa Batak, Inang ya. Iya. Itu gimana, Inang, persiapannya tuh? Nah, membaca Bible itu jujur, sekalipun dalam kehidupan sehari-hari saya berbahasa Batak dan dari kampung berbahasa Batak, membaca Bible itu sangat susah. Hal yang berbeda, Inang ya. Jadi saya itu setelah saya terima itu saya kan saya ikut, saya bolak-balik gitu membaca bahasa Batak itu. Pengertiannya kadang beda kan, intonasinya itu udah beda artinya gitu. Jadi bolak-balik beberapa kali saya baca itu. Kendala di situ juga. Mungkin kalau bahasa Indonesia dan penyampaian bahasa Indonesia buat saya itu masih bisa kalau ya bisa gitu. Gitu. Nah, tapi karena bahasa Batak dan terjemah khotbahnya juga bahasa Batak, ini yang jadi kendala buat saya. Makanya catatan saya banyak itu. Ada sebentar saya duduk di sini baca, tulis. Ada berapa buku catatan saya, dikit-dikit, lalu disatuin. Oh gitu. Ya, saya baca lagi, kan agak kaku, agak janggal memang karena kita nggak biasa baca bahasa Batak. Betul. Kendala juga buat saya bahasa itu sebenarnya. Tapi dengan kita berlatih dan ya kita ulang-ulang, udah. Dibaca, kemudian dibaca lagi gitu, diulas lagi gitu. Jadi akhirnya dapet, Inang ya, intisarinya. Itu ada yang mentorin gak sih, Inang? Mentorin Tuhan. Oke, bagus. Gak ada yang membimbing Inang secara pribadi ya? Tuhan. Oke. Berarti berlatih sendiri, berdoa, dan perenungannya dapat dari Tuhan sendiri ya, Inang ya? Iya. Wow. Itu berarti berapa hari tuh, Inang? Berapa minggu gitu? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu aja, Inang? Dan 1 minggu itu juga harus mengurus suami karena keadaan sakit. Jujur aja memang agak kendala juga saya saat itu. Suami sakit sampai 3 kali ke rumah sakit dengan harus tanggal 17 jam 5 harus sudah terakhir. Dikirim? Tanggal 17 Agustus jam 5 terakhir dikirim. Itu saya sangat kendala saat itu. Akhirnya waktu itu lemot lagi ya, pengiriman susah. Karena semua berlomba barangkali ya. Akhirnya saya telepon Ketua Perempuan Inang RK, Inang tolong dong ditelepon ke bagian pengeditan ini, aku bilang gitu, karena lemot banget, aku bilang gitu. Akhirnya takutnya saya nggak masuk lagi gitu loh. Akhirnya yang itu telepon, Inang masih ini. Ternyata karena masalah jaringan lemot 1 hari itu, ternyata ditambah 1 hari lagi. Diundur. Jadi kita sampai selesai ngirim itu, kalau nggak salah ya, jam 11 malam. 11 malam akhirnya bisa terkirim. Bisa terkirim. Kemudian dapat info diperpanjang. Ternyata besoknya itu, Inang ternyata sampai diperpanjang waktunya karena memang semua bukan hanya jalan aja, KM katanya, jaringan juga di ini katanya gitu. Gitu. Siap. Sampai aku agak deg-degan juga waktu rekaman itu karena mengejar waktu itu. Oh, jadi Inang rekamannya di hari di mana Inang ngirim ya? Saking mepetnya Inang ya? Saking mepetnya, dan mengurus suami juga dalam keadaan sakit. Oh iya, berarti di hari yang sama Inang ya? Oke deh. Terus Inang boleh nggak sih bagiin juga nih sama aku dan pendengar semua, apa sih Inang yang secara pribadi pesan dari firman? Aku sempat dengar juga Inang tentang khotbahnya mengenai pokok anggur, Inang ya. Boleh nggak sih Inang apa sih pesan yang Inang pribadi dapatkan gitu dari firman tersebut? Kebetulan kan kalau khotbahnya itu kan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 dengan topik Yesus domual hanguluan di masa pandemi. Artinya Tuhanlah jadi kita andalkan di masa-masa ini. Jadi pesan saya gini aja, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan apalagi dalam saat sekarang ini pandemi ini ya, kalau saya katakan pandemi ini sebenarnya
kalau di Alkitab pernah ada dikatakan terjadilah yang nggak pernah terjadi. Ini kan salah satu yang nggak pernah terjadi dalam hidup dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi inilah yang terjadi. Dalam arti gini, apapun yang Tuhan izinkan, karena kita harus mengakui ini seizin Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan di dunia ini terjadi, khususnya untuk Naposo sekarang ya, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Apapun itu, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Jadi untuk secara khusus untuk Naposo ya, saya bangga sih melihat kalian sebenarnya Naposo Durenjaya itu sangat-sangat bangga. Banyak yang punya talenta baik di bidang di seni suara, ada di musik, ada di IT begini. Kita sangat bangga, semoga kedepannya semakin bagus dan gereja juga mendukung apa yang kalian butuhkan. Itu harapan saya. Jadi biar lebih maju kalian, otomatis gereja harus berperan juga untuk mendukung kalian baik secara moral maupun materi. Itu harus. Itu harapan saya supaya kalian lebih leluasa mengembangkan talenta yang kalian miliki. Itulah harapan saya. Jadi apapun yang kalian inginkan, tetaplah mengandalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, tetaplah berdoa dalam hidup kalian. Jangan lewatkan hari-hari kamu tanpa doa, karena doa adalah nafas hidup kita. Ya. Selain manusia, kalau nggak bernafas mati. Ya. Jadi kita juga sebagai hubungan manusia dengan Tuhan kan lewat doa. Dikatakan doa adalah napas orang percaya. Doa juga adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lepas dari ini. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran, otomatis kita lah yang dikatakan itu manusia secara rohani mati, secara jasmani hidup. Benar. Kalau kita nggak ada kontak dengan Tuhan lewat doa, dengan baca firman, itulah yang harus kita buat sebagai landasan hidup kita. Karena kalau seperti itu seakan tujuan hidupnya tuh jadi tidak terarah gitu ya Nang ya. Nggak terarah. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran, tujuan nggak terarah. Iya betul. Jadi kita harus benar-benar itu tadi, doa, baca firman, nyanyi lagu rohani, itu sangat-sangat harus. Itu satu kebutuhan rohani. Jadi kita bukan hanya makanan jasmani kita berikan, makanan rohani juga harus kita berikan. Gitu. Dan tentunya berbuah Inang ya. Harus berbuah. Buahnya itulah yang di Galatia itu, buah-buah roh itu. Kasih, sukacita. Ya. Itu ada 9. Tapi menurut saya yang 9 itu yang paling harus penguasaan diri. Penguasaan diri. Nomor 9 itu. Menurut saya pribadi ya. Karena apa? Tanpa kalian ada penguasaan diri, tanpa ada penguasaan diri, enggak ada artinya. Kalau kita mengasihi orang tapi nggak ada penguasaan diri, sama aja. Oh iya betul. Tapi yang paling penting menurut saya, dari 9 itu selalu saya katakan, saya juga di sekolah, dari 9 buah roh itu, yang paling utama penguasaan diri. Setuju Inang, setuju. Benar sih. Karena kalau nggak bisa menguasai diri ya. Contohnya Inang, contohnya nih. Contoh gini, anak itu kan, ada banyak anak-anak gini, oh saya kan mengasihi orang tua saya, mengasihi orang tua saya, lalu kasihnya itu kan gak cukup dengan kata-kata, harus ada tindakan. Kadang kan anak disuruh, dipanggil, gak disautin, asik sendiri. Atau buat saya pribadi lah ya, gak usah anak orang lain, anak saya sendiri aja ya, Esto itu. Kalau saya panggil itu kan, Bang Esto dengar ya. Biarin Esto dengar dulu. Saya panggil kadang dia, iya ntar mah, dipanggil lagi, ntar. Dia gak menguasai diri memakai gadgetnya itu. Nah itu kan udah ini kan, nggak ada penguasaan. Tapi kalau dia bisa menguasai, perhatikan apa yang dikatakan orang tua pasti ini dulu lah. Emang apa mah gitu, harusnya begitu. Jadi itu contoh salah satu. Jadi saya nggak usah anak orang lain, anak saya sendiri aja. Jadi itu kalau kalian sudah menguasai diri, bisa menguasai, artinya dalam penguasaan diri itu otomatis bisa dong menguasai pemakaian gadget juga. Bisa menguasai pemakaian apa aja yang ada kamu pakai saat itu. Pasti kamu mengutamakan orang tua, kalau memang disuruh orang tua, sautin dulu. Itu contoh salah satunya. Karena kalian juga sebagai remaja ya harus ingat, orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan. Itu yang kalian bisa lihat langsung ya. Kita dengan Tuhan karena meyakini karena iman. Bukan bisa kita lihat, enggak ada yang bisa melihat Tuhan secara ini. Jadi itu. Jadi perlu yang saya satu lagi,
untuk anak-anak Naposo di gereja kita ya, saya sangat berharap keaktifan kalian dalam Huria kita Durenjaya ini harus lebih bagus lagi. Dan kalau bisa kalian bersatulah Naposo ini, seperti mungkin bisa saya tambah sedikit ya? Boleh Inang ya? Iya, karena saya pernah melihat di gereja lain, Naposo mereka itu biar juga live streaming, mereka ada kurnya bagus. Jadi editannya juga bagus, sampai saya bilang sama anak saya kemarin, belajarlah kalian lebih bagus lagi, saya bilang gitu. Belajar inilah untuk latihan bernyanyi, dan cara mengeditnya juga saya lihat ini bagus-bagus, gituin. Nah, itu salah satunya. Jadi harapan kami sebagai orang tua, kalian anak-anak muda sekarang semakin baguslah ke depannya, biar juga gereja kita semakin berkembang dengan keahlian-keahlian yang kalian miliki. Semakin lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, lewat kalian juga nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kalau aku bisa simpulin, berarti meskipun di masa pandemi sekalipun, yang itu jangan kiranya menjadi hambatan ya Inang ya. Untuk kita bisa jadi berkat, untuk kita bisa menginspirasi gitu, untuk kita bisa berbuah di tengah-tengah jemaat ini. Gitu Inang ya. Bisa saya tambah sedikit lagi? Boleh Inang. Ya, boleh Inang. Masalah berbuah tadi ya. Iya Inang. Pandemi ini malah membuat kita lebih leluasa leluasa. Dalam arti gini, kita bisa melihat dari mana-mana, kita bisa belajar dari mana-mana. Jujur aja saya katakan ya, saya sangat bersyukur jadi anak Tuhan. Saya bersyukur jadi Kristen pengikut Kristus. Saya ada banyak dapat kesaksian di YouTube, ada banyak dengan keyakinan yang berbeda masuk jadi pengikut Kristus. Karena apa? Melihat dengan keadaan tingkah orang Kristen itu, katanya banyak kasih segala macam. Dan lewat YouTube itu, lihat teknologi ini, mereka berani bersaksi. Mungkin mereka seperti yang mereka katakan, kalau langsung di jemaat kami masih takut katanya. Tapi dengan adanya teknologi ini, kami berani bersaksi dengan kebenaran-kebenaran Kristus katanya. Salah satunya keuntungan ini. Saya sangat-sangat ini banget. Jadi banyak saya ikutin YouTube itu masalah Kristen. Aduh, puji Tuhan banget. Saya sangat bersyukur jadi anak Tuhan. Saya sangat syukur pengikut Kristus. Tuh kira-kira. Karena memang banyak wadah, banyak alat yang Tuhan sediakan untuk kita buat bisa berbuah itu sendiri Inang ya. Oke, siap. Terima kasih Inang sekali lagi untuk waktu dan kesediaannya boleh ngobrol-ngobrol di podcast Siniar episode ini. Jangan bosan-bosan ya Inang ya. Oke, terima kasih juga buat sobat-sobat pendengar di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Siniar di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.